berpikir personal, berpikir diri kita sendiri, bukan berpikir tentang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya ketika kita biar merasa nyaman, orang yang biasa ibadah, maaf, kan nggak semua orang kan, dan kita harus akui, termasuk saya sendiri. Kalau lagi datang semangatnya, kalau qiyamul lail nggak cukup, cuma 2 rakaat. Mulai sholat tasbih jalanin dulu, ya 4 rakaat. Sholat taubat jalanin 4 rakaat juga. Nanti qiyamul lail jalanin juga, ya. Sholat witir, ya, semua. Tapi kalau lagi capek-capeknya kan ya paling 2 rakaat itu aja kilat. Cepat sudah selesai. Ya, jadi hal-hal seperti itu memang iya kita harus akui manusiawi. Karena manusia al-imanu yang khusyuk yazid. Keimanan itu kadang berkurang, kadang bertambah. Kalau lagi tambah ya semangat. Ya. Makanya ini salah satu trik menurut Imam Asyibli atau Abu Bakar Asyibli itu yang iya totalitas sebenarnya. Artinya rasa capek, rasa ngantuk kan beda. Kalau pas kita tadi misalkan tidur udah agak sore, katakanlah masih sore jam 9 dulu udah tidur, itu kan enak bangun malam. Tapi kalau tidurnya udah jam 1, terus jam setengah 4 atau jam 3 udah bangun, kayaknya kan mata masih sempet banget gitu. Kan kita kadang-kadang masih ngantuk, berarti kan kita bela diri kita. Nah, kata Imam Syibli, ya kalau kita ingin merasa nyaman, selalu beribadah terus kepada Allah, bermunajat terus kepada Allah, taqarruban ilallah, yaitu tadi jauhkan dari dirimu. Maksudkan alasan-alasan yang sifatnya diri kita karena ngantuk, karena capek, tadi kita harus jauhi. Ya. Su'ila Syibli ba'da mauti an khalifil manam. Nah, ini ada lagi kisah dari mimpi. Tapi mimpinya orang soleh itu mimpi yang yang benar ya. Jadi mimpi yang benar. Ya kalau mimpinya kita ya ke bawah tadi siang hari. Ya mau dapat objekan gagal ya kita ngigo dah. Iya. Jadi Su'ila Syibli ba'da mautihi an halifil manam. Ya. Dalam sebuah mimpi itu Imam Syibli itu ditanya keadaannya di alam barzakh itu seperti apa, di alam akhirat. Alam barzakh atau alam kubur itu kan awwalu min manazilil akhirah, awal daripada alam akhirat. Imam Syibli jawab, faqala qala Allahu li. Ya. Imam Syibli meskipun ini cuma cerita melalui mimpi, kisah yang diketahui orang alim melalui mimpi. Ketika Imam Syibli udah wafat, ada yang mimpiin ketemu beliau, ditanya, apa sih keadaan kondisi kamu gimana sih sekarang di sono? Nah, bahasanya gitu aja kan, di sono gimana, kamu dapat apa? Maka kata Imam Syibli, qala Allahu li ya Aba Bakrin, ya, atadri bima ghafar talaka, bima ghafartu laka. Ya, Allah berfirman, bertanya kepadaku begini, hei Abu Bakar, maksudnya Abu Bakar Asyibli, Allah bertanya, atadri bima ghafartu laka, tahu enggak? Ya, tahukah kamu sebab apa aku mengampuni kamu? Ya, enak kan kalau kita misalkan udah meninggal ada yang mimpiin yang baik, ya, giliran kita meninggal ya yang mimpiin malah kita lagi disiksa, kan gak enak banget itu. Ya. Ini ternyata kisah ini sangat inspiratif kalau menurut saya nanti. Coba kita ini. Ternyata meskipun belum saya bacakan, Allah mengampuni Imam Syibli itu bukan karena sholatnya, bukan karena hajinya, bukan karena puasanya. Nah, biar lebih jelas ini saya lanjutkan. Qultu, maka Imam Syibli ketika ditanya tadi jawab, ketika Allah tanya sebab apa? Tahukah kamu sebab apa aku mengampuni kamu? Kata Allah. Nah, Imam Syibli jawab, qultu bisolihi amali, dengan amal solehku ya Allah. Kata Imam Syibli, apa? Jawab Allah, qala la, tidak, aku mengampunimu itu bukan karena amal solehmu, bukan. Qultu
Diikhlasi ubudiyati. Kemudian aku katakan, aku jawab karena amal soleh enggak, karena keikhlasan ibadah-ibadahku ya Rabb, ya Tuhan, ya Allah. Allah menjawab, qala la, bukan karena amal ibadahmu kamu ikhlas karena aku, bukan. Kadang-kadang kita ada hal yang sepele kita anggap nggak ada pahalanya, ternyata luar biasa ya. Kemudian Allah bertanya lagi, bukan Allah bertanya lagi, Imam Syibli jawab lagi, karena amal solehnya dijawab tidak, keikhlasan ibadahnya dijawab tidak. Imam Syibli kata, di haji wa shaumi wa sholati, apakah engkau mengampuniku itu karena hajiku, sholatku, puasaku, sholatku ya Allah? Allah jawab, qala la, qultu bi hijrati lisalihin walitalabil ini. Kemudian Imam Syibli menyampaikan lagi kepada Allah, ya, apakah karena hijrahku menjadi orang soleh, lisalihin, menuju orang-orang soleh, walitalabil ini, atau hijrahku untuk menuntut ilmu? Hijrah itu kan pindah kalau secara bahasa kan. Apa karena itu ya Allah? Allah jawab, qala la, qultu ilahi fatima. Kemudian aku bilang, karena udah diunjukin semua kebaikannya, dijawab Allah, bukan karena itu. Terus Imam Syibli tanya, ilahi fatima, ya Tuhanku, kemudian sebab apa aku bisa engkau ampuni? Nah, makanya artinya apa sih? Hikmahnya apa sih begitu itu? Artinya kita jangan bangga dengan sholat, haji, puasa kita, sementara kita tidak membarenginya atau tidak dibarengi dengan hal-hal lain yang selama ini kita anggap nggak berguna, sepele lah. Allah jelaskan ini, ya. Kemudian Allah jelaskan, faqala ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atazkuru ina kunta tamshi fi darbi Baghdad. Baghdad ya. Baghdad itu kan isim dua munsharif. Untung ini ada kiai di samping. Kalau saya baca Arabnya salah kan dibenerin. Coba kalau enggak, kita baca bahasa Arab dari kiri ke kanan kan. Allah menyampaikan gini, kalau bahasa bebasnya kan lebih enak ya. Ingatkah kamu suatu ketika kamu sedang berjalan di jalanan Baghdad, fawajadta hirratun, kamu nemuin kucing, anak kucing hirrat, hirratun shagiratun, anak kucing yang kecil. Nanti takutnya diikuti nanti ketemu anak kecil, ya. Qad adha'afhal bardu, ya. Anak kecil yang lemah karena kedinginan. Anak kucing. Wa tanazzawa min syiddatihi. Ya, dia lagi berangkat di suatu perjalanan. Di tengah jalan itu ketemu anak kucing kecil yang kedinginan. Karena di musim dingin tentunya ini, ya, karena di sini nggak ada diceritakan tentang hujan. Arab itu ada Baghdad kalau lagi musim dingin kan dinginnya luar biasa. Fahattaha rahmatullah, ya. Kemudian kau mengambilnya sebagai kasih sayang terhadap kucing yang kedinginan tadi. Wa adkhaltaha fi furukani alaika. Kemudian kamu memasukkan anak kucing yang kedinginan tadi ke pakaian kamu, ke jubah kamu, ya, ke selimutmu. Waqayatullah. Nah, kemudian kamu melindunginya. Kan kalau dimasukin ke pakaian lah katakanlah, itu sebabnya itu. Fakultu, na'am. Kemudian Imam Syibli menjawab apa yang dijelaskan oleh Allah. Iya betul ya Allah, saya pernah melakukan hal itu. Bahasa begitu seperti itu. Faqala ta'ala, birahmatika litilkal hirrah rahmatak, ya. Birahmatika
litilkal birrati matuka, sebab rahmatmu, kasih sayangmu terhadap anak kucing tadi yang kecil itu, maka aku merahmatimu. Jadi rahmat dan ampunan Allah, karena kan orang masuk surga kan bukan karena amal ibadah, termasuk Rasul, kata Rasul, tapi karena rahmat Allah, melalui ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan menganggap bahwa hal-hal yang sepele sebenarnya. Kucing kalau perlu malah kita lemparin ke solokan. Kadang-kadang kan begitu. Ada juga yang di medsos itu kucing dibakar hidup-hidup karena keselnya. Tapi kadang-kadang kita kesel juga ya. Kadang-kadang ya. Tetapi itu gambaran kecil, nyelamatin kucing yang kedinginan aja ketika di suatu perjalanan itu menjadi penyebab diampuninya Imam Syibli atas kesalahan-kesalahannya. Karena Rasul dengan mukjizat beliau itu diperlihatkan oleh Allah. Ternyata pintu-pintu langit itu terbuka karena tahmid takbir tadi, tasbih dari tambahan doa istiftah tadi. Nah, ini artinya kalau seandainya kita ini hidup di zaman Rasulullah, kemudian ada yang menambahkan tapi hal itu yang baik, ya nggak jadi masalah. Tapi jangan dilesetin nanti, nambah-nambahin sholat maghrib tambahin lagi 1 rakaat aja. Enggak, itu kalau begitu nggak bisa. Ada lagi, pernah tahu nggak kenapa kok habis iktidal, ketika habis sholat kok Sami Allahu liman hamidah? Ada yang pernah lihat riwayat hadisnya nggak? Ini ada sejarahnya. Suatu ketika Rasulullah sudah mengimami sholat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ketinggalan sholatnya. Mohon izin, ada gatal-gatal, saya harus menemukan juga ya. Tiap hari hujanan. Ketika Abu Bakar ketinggalan ini lari-lari, sampailah di berjamaah sama Rasulullah masih temuin ruko. Jadi Abu Bakar ini sambil jalan alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya masih nemuin sholat jamaah. Ya, kan mengucapkan pujian kepada Allah kan? Rasulullah dengar, jawab dengan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Itu latar belakangnya seperti itu. Ada itu asbabul wurudnya seperti itu ya. Baik, kembali ke laptop. Tadi apa ya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenismu sendiri. Ya. Jadi rasul kita ini bangsa manusia, bukan bangsa malaikat, bukan bangsa jin. Azizun alaihi ma anittum, sungguh berat penderitaannya atas kamu, anittum, atau maksudnya Rasulullah itu perjuangannya mensiarkan Islam ini sungguh berat. Harisun, dan sangat berharap alaikum. Ya, harisun alaikum, berharap sekali perjuangan Rasulullah dalam dakwah itu bil mukminin, agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap pada kalian. Itu luar biasa. Jadi itu kan merupakan pujian juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi 2 ayat ya, ila fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illallah. La ilaha illallah ilaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kita tawakal. Jadi ketika gimana tadi? Wa idza tawallau, itu kan perjuangan ya, harus bertawakal. Ini semua adalah mengisahkan bagaimana perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minum anjing yang kehausan itu. Jadi artinya bukan kemudian kita dengan cara itu nyari surga, tidak seperti itu. Artinya hal yang kelihatannya hina, sepele, kita anggap enggak luar biasa, tetapi ternyata dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Cukup ya?
nadir tanggung jawabnya sampai di mana Pak? Ada mewakili, berkemauan Pak. Tapi nadir yang diberi amanah tanggung jawabnya sampai di mana? Ini akhirat. Makanya, mohon maaf, jadi 93 waktu ada nadir. Yang 23 meternya saya nadir. Ininya dia nadirnya. Nadir ini kan yang diserahin. Iya, ikut nih kantor KUA. Iya betul. Saya kemarin juga 1 minggu yang lalu juga jadi saksi masjid saya itu termasuk ini. Artinya gini, tanggung jawab kan yang ditanyakan. Ya. Tanggung jawab ya kaitannya dunia akhirat. Selama dijelasin dulu, ini pertanyaannya kan enggak dalam bahasan. Pertanyaannya Pak Haji itu mempertanyakan nazir. Nazir itu apa Pak? Dan tahu nggak Pak? Pak Haji apa tahu nazir? Nazoroh. Saksi. Nazir itu saksi. Nah sekarang begini Pak Haji, kan yang 93 ini Pak Haji itu ada tulisannya. Ada nama-nama dan nama-nama beli. Saya yang bisa dijadikan saksi itu menjadi mana? Saya ini kan tanggung jawab berarti. jadi gini, maaf, nazir itu dikatakan nador yang dulu ya. Jadi melihat menjadi saksi itu adalah nazir. Biasanya nazir itu kan ini loh, saya melakukan ini. Sama kayak di masjid saya Nurul Iman itu wakifnya banyak. Dari Pak Haji Eko Jalmuat Madi itu 200 meter. Dari Pak Haji siapa? Kalau lupa itu tadinya 50 tambah 30 80. Ada juga dari Pak Haji Warsa almarhum itu 30. Jadi macam-macam. Nah dari macam-macam itu tadinya memang dijadikan satu karena saat itu beliau masih ada semua. Jadi langsung digabung. Jadi sedikit-sedikit dijadikan satu. Sekarang alhamdulillah sudah jadi semua. Tapi kemarin ada tambahan 30 meter dari Pak Haji Musdiono. Sebelum diurus ini beliau pas corona kemarin wafat, sehingga ketika tinggal anaknya 4, yang 1 tinggal Jerman, terpaksa disuruh pulang dulu untuk tanda tangan pengesahan itu, terusin tindak lanjut ini. Jadi kalau selama amanah kita nggak ada penyelewengan, nggak ada penyalahgunaan, aman kita udah aman. Ini mungkin ini yang kalau saya jelaskan Pak dulu kan ini Pak dulu karena pada Pak dulu sama saya lakukan. Nah saya dipanggil ke kantor KUA ini pada beliau pada ini. Cuma kalau saya nggak ngomong karena memang ada di sini. Cuma saya pengen tanggung jawab saya ini apa, disiksa nggak nanti? Gak ada tanggung jawab Bapak. Artinya proses itu proses dalam urusan administrasi, dan ketika nanti orang itu bertanya ini batasan musola itu mana, maka orang lain sih sebenarnya sudah tahu. Cuma kebetulan kan nggak mungkin ditulis dalam akte wakaf itu 10 orang, cukup 1 Pak Haji atau siapa gitu lagi tambahannya. Dan itu ada amil dahlan segala kan tercatat di nazir kita juga. Dia sudah meninggal. Ini cuma memberitahu apabila nanti ada sengketa, maka ada nadirnya, ada saksinya. Dulu pernah ikrar wakaf, dulu pernah buat surat. Nah jadi sekarang nadirnya makin banyak nih. Karena Pak Jendang udah kasih tahu, tuh yang di depan tuh boleh beli tuh tanah yang di depan, tanah yang halaman sama tempat wudhu. Nah, udah nggak ada. Pak Haji nggak punya beban apa-apa, hanya sebagai apabila ada sengketa, Pak Haji yang tertulis di dalam ikrar wakaf atau tertulis dalam sertifikat wakaf, Pak akan menjelaskan. Saya bersaksi ketika itu wakif, ketika itu ada pihak ini dan sepakat bersurat. Tapi alhamdulillah kan sekarang langsung 23 meter. Nah ini itu kan bisa pernah dari mana dalam hati itu
Ya itu Pak, cuma seperti saksi saja, seperti saksi ya. Tidak ada satu tahun. Nggak ada. Yang ada itu apabila kita mewakafkan, saya nih mewakafkan ke Ustadz, tanah saya tolong dibuatkan pesantren. Nah sama Ustadz disalahgunakan, itu Ustadz resiko. Nah ya betul apa yang disampaikan oleh guru kita tadi sama bilangnya. Jadi nazir itu persaksian aja karena prosesnya ini udah jadi akte wakaf atau baru AIW? Udah sertifikat ya. Itu sebatas sampai KUA doang. Nah, yang itu yang terjadi maaf ini sekedar contoh aja. Banyak nazir yang sifatnya perorangan. Ini kan nazirnya bukan perorangan, umum. Yang sering itu nanti dituntut di akhirat. Nazir perorangan si A menyerahkan ini tanah wakafnya dikelola dia, yang bersangkutan ini meninggal dunia, nggak melibatkan orang lain dalam pengurusan sertifikatnya, sehingga diklaim milik bapaknya sama anak-anaknya. Itu banyak, bahkan tanah wakaf milik PBNU yang dijual sama anaknya nazir tadi banyak. Ya ini sekedar contoh karena saya pernah mengikuti hal itu. Tapi selama ini udah beres, sudah ada sertifikatnya, enggak. Ya, insyaallah. Ya. Ya macam-macam wakaf. Tapi dalam pengertian secara umum wakaf itu ya berhenti, maksudnya diserahin, nggak bisa diotak-atik. Ya. Ya maksudnya gini, ada yang ini memberkata, ini mengerti. Oh macamnya. Nah, iya. Jadi kalau wakaf itu yang dinilai wakaf atau dinilai suatu ibadah kan ya. Kalau niat diwakafin tetapi untuk madrasah atau untuk pendidikan ya, pokoknya yang berkaitan dengan pendidikan. Tapi kalau pendidikan misalkan ternyata di lingkup pendidikan dibangun masjid, boleh. Karena itu termasuk dalam rangka pendidik. Tapi kalau terus wakafnya untuk masjid, dalam masjid terus dirubah jadi madrasah, nah itu yang nanti akan jadi khilafiyah. Nah kembali lagi kalau ke masalah fikih itu tidak akan kompromi semuanya, karena mazhab kan macam-macam. Ada yang ini, tapi secara keseluruhan, iya, bab khusus, bab wakaf panjang. Nah, nanti sekali waktu bahas dikit-dikit juga nggak apa-apa kalau memang kita bicara wakaf, tapi nggak cukup sekali 2-3 kali pertemuan, itu panjang itu. Nah, kalau macamnya mungkin dulu sampai ketika kita dilibatkan dalam pengurusan proses sertifikasi maupun yang lainnya, karena kita punya andil di sana. Ya, selama kita nggak melakukan kesalahan, justru kita ini dicatat, oh ini sebagai nazir dulu. Nah, saya pokoknya dikasih jadi nazir Masjid Al-Iqtisam, diminta jadi nazir, oke, karena saya tahu awalnya bagaimana. Nurul Iman, oke, terus di mana lagi? Ada 3 kali. Masjid An-Nur, termasuk yang bangun masjid itu Pak Haji Usek almarhum ngasih tanah kami juga 50 meter untuk pendidikan Al-Quran, kami bangun 50 meter panjang. Pak Haji Bahar udah tahu kan, 3 lantai ada rooftopnya juga. Kan hal-hal seperti itu. Ya mudah-mudahan meskipun sederhana kita minta tanda tangan hadir ke KUA, ya maaf kita gak dapat apa-apa sih secara materi, tapi insya Allah dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang bermanfaat buat semuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Apa yang saya sampaikan kebenaran hanya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan itu tentunya dari saya pribadi, baik dalam penyampaian, dalam bacaan, dalam penjelasan dan lain sebagainya, mohon kiranya dimaafkan. Mari kita baca surat Al-Asr 3 kali dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.